lawean. Lawe itu dari kata benang, jadi benang lawe gitu. Dan masih ada hubungannya dengan batik karena yang diperjualbelikan atau yang diperdagangkan memang ada hubungannya dengan benang dan batik, kain, namanya lawean, panggonan di kain benang kayak gitu. Kedua ada lagi dari versi keluwihan atau kelebihan. Jadi itu merujuk pada Ki Ageng Genis. Jadi tempat ini tempatnya wong linuwih atau orang yang punya kelebihan. Titik tengahnya di Kampung Setono. Jadi di Lawean ini masih banyak kampung ya, ada Setono, RT, masih banyak kampung dan terpecah-pecah. Ada Setono, dan itu ada sejarahnya masing-masing atau ada ceritanya sendiri. Nah di sini saya ingin menjelaskan sebenarnya Lawean itu dari kata apa, lalu versi-versinya ada apa aja. Pertama ada dari kata lawean, lawe itu dari kata benang, lawe, dan masih ada hubungannya dengan batik karena yang diperjualbelikan atau yang diperdagangkan memang ada hubungannya dengan benang dan batik, kain, namanya lawean, panggonan di kain benang kayak gitu. Kedua ada lagi dari versi keluwihan atau kelebihan. Jadi itu merujuk pada Ki Ageng Genis. Jadi tempat ini tempatnya wong linuwih atau orang yang punya kelebihan. Makanya di sini disebut lawean. Terus ada lagi versi ketiga itu hubungan dengan hukum lawe atau apa ya? Gantung kepala atau penggal kepala. Nah, ketika Pajang memang akhirnya dan ada cerita tentang Raden Wabilan itu ada hukum penggal kepala. Lalu di apa ya? Dihanyutkan kayak gitu di sekitar Kalijenis ini. Lewati daerah namanya disebut lawean juga. Yang terakhir ini ada hubungannya dengan 25 September. Nah itu kurang tahu. Kemarin kalau kita melacak itu dari FPKBL. Apakah itu tanggal berdirinya atau apa, kita belum melacak lebih jauh. 25 September dan tiap tanggal 25 September di seluruh kampung batik Lawean ini ada festival Slawenan. Dan nanti Kampung Setono sendiri dari kata Astono. Nah, Kampung Setono sendiri ini dari kata, banyak versi juga, ada dari kata Astono atau istana karena rumah di sini bisa terlihat ya tadi kayaknya tembok-temboknya gede-gede, tapi ngelihat dalamnya luar biasa, gede banget gitu, luar biasa. Ini ada ya mirip rumah-rumah priai di keraton lah, dalam pangeran. Kedua dari kata Hastono juga itu pemakaman. Di sini ada pemakaman. Nanti kita lewat juga. Nah, yang versi ketiga itu ada tokoh namanya Jimat Kartohastono. Itu ada di kita nanti juga ke situ. Jadi memang banyak ya versi keempatnya. Nah itu dari kata Setono atau keluarga dalam atau keluarga lebet, karena dari salah satu pengusaha batik ini yang punya hubungan, akhirnya punya hubungan dengan Ki
Priayi Keraton Setono dan Jakarta Setono. Dan uniknya teman-teman, ini ada cerita jauh banget sih tentang Laweyan dengan Keraton Kasunanan Surakarta. Ada yang mungkin pernah dengar bahwa Pakubono kedua pernah ke sini ketika Kartosuron bedah atau Kartosuro pecah itu keratonnya, bukan karena pembuatan kos-kosan kemarin itu karena geger pecina yang dipimpin Mas Garedi dan melarikan diri nantinya ke Ponorogo tapi mampir ke sini untuk meminjam kuda. Anehnya, nggak aneh sih, tapi ini fakta uniknya bahwa pengusaha di Laweyan menolak untuk meminjam kuda, padahal rojol menolak dengan alasan karena untuk efektivitas perdagangan. Nah, nanti kalau dipinjemi dodolanku kepiye perdagangan. Nah, dari situlah Pakubono sedikit kesal dan bersabda bahwa jangan menikahi perempuan Laweyan lah, atau orang lain tidak akan bisa menjadi priayi lah. Dan itu ada hubungannya ketika ada mitos perempuan bau Laweyan. Pernah dengar ya? Barang siapa yang menikahi perempuan Laweyan, 7 atau berapa keturunannya tidak akan selamat, atau bahkan suaminya sendiri. Kalau ke-8 mungkin selamat ya, tapi mau menikah sampai 8 kali gitu. Kasihan kawannya, kowe nah Mas. Cateringnya juga kan? Waduh ini. Juga itu agak sebenarnya ketika itu Pakubono mau menghancurkan sini pun sebenarnya bisa, tapi kenapa disembulkan mitos? Karena itu sebenarnya senjata paling efektif, senjata siapa yang efektif untuk terus menghantam, jadi sampai ke 7 keturunan. Kalau di Meriam mau tembak biar sebenarnya sudah selesai, tapi ya orang zaman dulu gitu, baik mitos jadi. Dan itu berdampak benar-benar karena orang lain jadi teralienasi, jadi merasa jauh dengan Solo. Bahkan ketika berdagang Arab nyang Kuto Solo, ada ini juga sudah Solo, sudah Surakarta ya. Kalau sekarang gitu, tapi kalau dulu memang belum nyang Kuto Solo. Jadi beberapa versi juga teman-teman. Jadi kita share aja semuanya. Rumah-rumah lain kenapa temboknya tinggi-tinggi? Nah, pertama pengen meniru para birokrat atau aristokrat keraton karena merasa disingkirkan tadi. Nah, mereka mandiri secara finansial ya, secara ekonomi. Jadi bukan ilmu politik atau politik punya jabatan dan sebagainya. Mereka mandiri sendiri. Jadi meniru itu pengen menunjukkan bahwa aku juga bisa. Itu pertama. Kedua, tiap ini punya ciri khas masing-masing, punya karakter masing-masing. Di pengusaha batik lain berusaha menutupi dirinya sendiri. Hak cipta zaman dulu kan, kalau sekarang haki dan sebagainya. Kalau sekarang kalau dulu masih untuk ditutupi kayak gitu. Dan itu rahasia perusahaan itu benar-benar rahasia omah gitu. Mentut rakrungu apa ini boleh sampai ini. Memperlihatkan ke teman-teman, ini masih ada peninggalan yang mungkin di medsos juga terkenal, angker ya. Itu ada di dalam sini. Nah, letaknya nanti sedikit unik, ada di ruang tamu, tapi tertutup meja makan. Ini nanti bisa dibuka. Fungsinya untuk apa? Kalau sekarang mungkin mirip dengan berangkas ya, untuk menyimpan harta benda kekayaan logam mulia dan tapi beberapa fakta yang kami temukan, terutama fakta lisan gitu, yang disimpan adalah batik tulis dan beberapa harta ya orang-orang zaman dulu yang mungkin cepuk di sini, emas kayak gitu, lalu anting-anting, tumpeng. Nah kalau dulu
kita masuk dengan Pak Mur, tapi karena Pak Mur meninggal sebelum puasa atau waktu puasa belum lebaran lah meninggal, dan sempat kami kesini juga terakhir tuh tanggal 10 April dulu sudah sangat sepuh dan akhirnya meninggal dunia karena tidak ada penerusnya. Sekarang kebetulan warga setempat sama Mas Pandono Batik Abstrak, beliau yang punya Mas Pandono. Disinilah lokasinya. Oh. Ada yang mau coba turun, saya temenin. Tidak apa-apa, kita sering ini kok naik di Ancol. Di sini itu kan karena tanah pendidikan pajak, otomatis nafas Islam sebenarnya juga ada. Cuman tipikal orang Islam Jawa terutama, apalagi Jawa, itu kan memang sangat tipis ya ininya tingkat. Maaf ya, ini bukan judging atau apa. Tingkat keimanannya memang berbeda dengan orang yang di Kauman. Dan Kauman itu juga dapat berbeda sebagai kampung batik sebenarnya. Tapi afiliasinya dengan keraton. Ketika ada tradisi apapun, memang orang Kauman yang dilibatkan. Maka di rumah-rumah sana itu pembagian kampungnya juga berdasarkan jabatan abdi dalam pametakan atau abdi dalam putih yang mengikuti tradisi keislaman di keraton. Tertib, khotib, wakbar dan sebagainya ada kampungnya. Berbeda dengan sini. Orang sini Islamnya Islam dagang, jadi ya sebatas dari suatu agama aja, tidak mendalam ke sendiri. Tapi adalah yang mendalam, tapi tetap ada sisi ekonominya gitu. Tetap ada sisi ekonominya. Karena tempat di belakang kita ini adalah bandarnya, namanya Bandar Kabanaran. Dan untuk ada hubungannya dengan kampung belakang, makanya kampung belakang ini namanya Kampung Banaran. Bandar Kabanaran ini apa atau fungsinya apa, lalu di zaman dulu kondisinya kayak gimana. Di Bandar Kabanaran ini dulu tempat berlabuhnya kapal-kapal, teman-teman. Jadi untuk perdagangan, suplai kain, benang tadi yang kami ceritakan itu, kelawean, berlabuhnya di sini, di dekat jembatan itu. Itu ada penandanya juga, situs Bandar Kabanaran. Dan suplai pewarnaan memang dulu pakainya pewarna alami, meskipun beberapa di tempat ini ada beberapa pengusaha yang masih pakai pewarna alami. Pewarna alaminya banyak versi juga yang mau kita share. Ada yang penanam apa panen indigo atau nila itu di sekitar Cemani, makanya warna hitam biru dongker itu. Dan Cemani makanya diidentikan dengan warna hitam. Lalu Kabangan itu ada dua versi. Pertama warna merah itu. Kedua memang orang yang tingkat keislamannya ya itulah wong Abangan. Lalu wong Mutihan, nah itu yang punya ini lebih jelas lah, itu lebih ya agamis, religius gitu.
Dan di situ juga versi keduanya tempat untuk apa ya, kulak kain putih, kain mori putih, pewarna putih, dan makanya mutihan di kampung di sini. Dan ada hubungannya semua ya teman, kalau Kabangan, mutihan, Banaran. Jadi memang strategis juga untuk mengambil tempat ini untuk industri rumahan ya, lalu diperjualbelikan. Dan ini kalau diluruskan sampai sana ternyata sampai Bengawan Solo, barulah Bengawan Solo dan bandar-bandarnya itu keluar daerah-daerah. Dan kenapa rumah-rumah tadi yang menghadap ke selatan itu rumah-rumah orang kaya? Karena menghadap ke jalur penting perdagangannya. Tapi semenjak perdagangan, maaf ya, semenjak moda transportasi darat itu mulai tumbuh dan masif di abad 20 awal, jalur sungai mulai dipinggirkan dan tidak digunakan lagi malahan, karena high cost juga, waktunya sangat lama, susah diprediksi juga. Karena jalur darat lebih menguntungkan, waktunya bisa diprediksi, harganya jelas, ya itulah lebih cepat dan sebagainya. Dan itu benar-benar mengubah rumah-rumah kemudian tidak menghadap ke sungai, rumah-rumah kemudian menghadap ke jalan raya. Dan rumah-rumah yang dekat sungai itu rumah yang harganya murah padahal sampai sekarang ya. Dan rumah yang menghadap ke jalan besar atau jalan protokol, jalan gede, jalan raya, itu harganya naik, beda banget. Bisa dibandingkan rumah di sini mungkin beda sama rumah yang di dekat Slamet Riyadi. Pakubuwono kedua itu yang meminjam kuda tidak diberikan, akhirnya beristirahat di namanya pohon Pelemulung yang sekarang menjadi kampung Premulung. Jadi ini wong Jawa ki nyari mudahnya. Maaf ya, saya mengejek diri saya sendiri sebenarnya. Di peta tahun 34 benar terjadi tuh. Namanya Pelemulung, bukan Premulung. Pelem Weloeng, begitu aja mas. Pelem Weloeng gitu. Sang Pakubuwono bersandar dan apa ya, jung tike atau satu tembakan madat satu kali. Jung satu ini, tike itu kan madat opium, makanya kampung di situ kampung jungke, jung tike, jungke. Jadi wong Jawa golek penake meneh. Jung tike. Dan itu hal biasa yang terjadi atau raja untuk madat dan sebagainya. Itu jung tike. Nah, siapa sebenarnya yang akhirnya membantu Pakubuwono untuk meneruskan perjalanan ke timur yang akhirnya ke Ponorogo itu adalah Kiai Sondoko. Beliau dijamu, akhirnya diberi buah, makan dan dipinjami kuda. Dan sampai sekarang beliau dihormati, dimuliakan gitu. Jadi beda banget tanah sini sama tanah sana. Namanya Kampung Sondakan. Jadi beda ya, dua arah ini. Yang sini menolak untuk membantu, yang di sana malah menjauh. Akhirnya Pakubuwono juga meneruskan langkahnya ke timur. Ini kita tidak buat-buat ya, tahun 34 memang benar peta yang kami temukan Pelemulung, bukan Premulung. Dan suplai pewarnaan memang dulu pakainya pewarna alami, meskipun beberapa di tempat sini ada beberapa pengusaha yang masih pakai pewarna alami. Pewarna alaminya banyak versi juga yang mau kita share. Ada yang menanam apa panen indigo atau nila itu di sekitar Cemani, makanya warna hitam biru dongker itu, dan Cemani makanya diidentikan dengan warna hitam. Lalu Kabangan itu ada dua versi. Pertama warna merah itu, kedua memang orang yang tingkat keislamannya ya itu wong Abangan, wong Kabangan. Lalu wong Mutihan, nah itu yang punya ini lebih ndeles lah, lebih ya, agamis, religius gitu.
Dan di situ juga versi keduanya tempat untuk apa ya, kulak kain putih, kain mori putih, pewarna putih, dan makanya mutihan di kampung. Dan ada hubungannya semua ya teman-teman, kalau Kambangan, mutihan, Banaran. Jadi memang strategis juga untuk mengambil tempat ini untuk industri rumahan ya, lalu diperjualbelikan. Dan ini kalau diluruskan sampai sana ternyata sampai Bengawan Solo, barulah Bengawan Solo dan bandar-bandarnya itu keluar daerah-daerah. Kenapa sih yang diserang atau yang akhirnya kena mitos itu para perempuan Laweyan? Kenapa? Karena di Laweyan sendiri atau para pemuda Badennya memang tokoh-tokoh pentingnya itu memang perempuan. Jadi penggeraknya itu memang perempuan. Orang sini kenalnya dengan istilah Mbok Masih. Mbok Masih atau orang yang mengordinir dari awal penentuan motif sampai penjualan. Dan itu gelar ya, bukan nama satu orang. Di istilah di Badik-badik lain masih siapa, masih siapa. Kalau secara apa ya, penjelasan istilahnya ada beberapa versi lagi. Mbok kan perempuan, masih itu ada dua gitu, dari kata mas atau mas-masan. Mbok masih itu mas-masan karena memang benar sering menunjukkan tingkat kesejahteraan. Halus banget ya. Itu kedua memang dia itu kuat secara finansial juga, secara fisik juga, kayak emas kayak laki-laki itu, namanya Mbok Mas. Dan Mbok Mas ini gelar perempuannya yang laki-lakinya namanya Mas Nganten gitu. Anaknya bagus sama siapa gitu, jadi itu gelar itu. Bukan nama salah satu orang. Saya ada beberapa fotonya, dan ini koleksinya Cokro Sumartan yang sekarang jadi gedung untuk pernikahan itu. Dan benar pakai mas-masan ini waktu punya mobil sendiri. Sudah sangat sejahtera ya, sebabnya tidak boleh ngomong kaya, jadi memang sangat kaya. Dan ada foto lagi, kita lupa untuk mengambil itu waktu liburan ke Eropa itu naik kapal. Jadi memang Cokro Sumartan ini juga salah satu yang terkaya juga. Makanya sekarang kalau teman jangkau ke situ kan pacawatrinya masih banyak, tegel kuncinya masih gitu. Referensinya memang beda ya sama kita ya. Referensinya sekarang kita Instagram mereka udah ke Eropa sentris gitu. Dan ini waktu agresi militer sempat terkena bom juga rumahnya. Ini yang tempat parkirnya teman. Kalau pernah jagung ke situ, yang sisi baratnya masih. Bahkan isu yang beredar, isu ya belum terbukti, yang beredar bahwa negara juga dibantu oleh para Mbok Mas ini dalam hal finansial. Ini pokoknya nggak cuma satu, dan kekayaannya ya biasa. Nih, waktu Pak Karno datang, yang datang Mbok Mas semua, perempuan semuanya, pakai kebaya semua. Kelihatan ya. Kaca patrinya masih, kalau teman ke sana waktu jagung ke Cokro Sumartan masih kaca patrinya fasilitas ya gitu. Dan memang sampai sekarang kultur itu masih, cuman tidak disebutkan gitu. Mungkin menyebutnya ya juragan biasa, masih Pak Makoyo atau masih siapa. Kalau sekarang ya Pak Bu biasa. Sudah berada di sampingnya Badik Tumuryo juga. Nah, yang mau kita sampaikan itu di atas ini. Nah, inilah bukti seperti yang ditanyakan Mas Dwi tadi, adanya nafas-nafas Islam di
pengusaha Pak. Ada yang tahu ini tempat apa? Langgar. Iya betul. Langgar. Tempat apa ya? Sholat menjoroknya ini ya imam. Tempat imam lah. Mihrab. Nah, mihrab. Nah, kenapa gitu orang Lawean pada akhirnya punya mihrab dan ada alasannya karena dinilai jika buruh itu sholat di luar itu tidak efektif, masih ada hitungan finansialnya ya. Seumpama ya, ini contoh aja, istirahat jam 12, istirahat jam 12, pamit sholat, nanti pulang jam 1 dan tidak bisa dikontrol. Bahkan ada yang kelekar-kelekaran di masjid. Kalau dengan ini mereka mudah mengontrolnya dan lebih efektif. Nah, mereka makan ini terlihat. Dan ini juga sebagai bukti juga bahwa Islam ada di Kampung Lawean. Selain cerita syarikat Islam, Saman Hudi, dan ini menjadi bukti realnya bahwa memang tiap ini punya, tidak semua punya mihrab kayak gini, tapi ini jadi salah satu bukti penting juga kalau temuan material atau temuan fisiknya di tempat ibadah orang muslim pasti bukan tempat main judi atau apa, tempat ibadah orang muslim dan dimiliki oleh para pengusaha Pade. Masih ada hitungan efektivitas ekonominya juga, tapi seperti yang saya katakan tadi ada nafas Islamnya, tapi politik ekonominya juga tetap karena dagang ya, jadi tetap dihitung-hitung.